wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Anda Suci Ramadhani Hasibuan NIM 424121003 dari kelas PSKM 24N. Jadi di sini aku bakal bawain materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama ada pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi Pancasila sebagai sistem filsafat adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang tersusun dari 5 sila yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan nilai yang utuh, menyeluruh dan mendasar. Dalam kedudukannya sebagai filsafat, Pancasila menjadi dasar dalam memahami hakikat manusia, masyarakat, dan negara, serta menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi seluruh warga negara. Kemudian di sini ada pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, menjadi dasar dan sumber dari seluruh hukum Indonesia. Pancasila memberikan landasan filsafat bagi pembentukan UUD, peraturan, dan kebijakan agar tidak bertentangan dengan nilai dasar bangsa. Yang kedua, memberikan arah dan tujuan bagi kehidupan bernegara. Sebagai filsafat bangsa, Pancasila mengarahkan Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat dan bermartabat. Kemudian yang ketiga, menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku. Nilai-nilai Pancasila menjadi acuan moral bagi warga negara dalam berhubungan dengan sesama, masyarakat, dan negara. Yang keempat, yaitu menjaga persatuan dalam keberagaman. Dalam prinsip kemanusiaan dan persatuan, Pancasila menjadi dasar kehidupan harmonis di tengah perbedaan suku, agama, adat, dan budaya. Kemudian yang kedua, kesatuan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi kesatuan sila-sila Pancasila berarti bahwa kelima sila saling berhubungan, saling menguatkan dan membentuk satu kesatuan nilai yang tidak dapat dipisahkan. Setiap sila berkontribusi dalam membentuk Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Kemudian ada kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Jadi di sini saya akan sampaikan berikut kesatuan Pancasila sebagai sistem, yaitu yang pertama, sila-sila Pancasila saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Nilai dalam satu sila hanya dapat dipahami secara utuh jika dikaitkan dengan sila lainnya. Contohnya, kemanusiaan harus dijalankan dengan dasar ketuhanan dan demi persatuan. Kemudian yang kedua, sila pertama itu menjadi dasar moral dan spiritual bagi sila-sila lainnya. Ketuhanan yang Maha Esa ini memberi arah bagi kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan agar memiliki nilai etis yang luhur. Kemudian yang ketiga, sila kedua memperkuat nilai kemanusiaan dalam setiap sila, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, melakukan pada cara bersatu, bermusyawarah, dan menerapkan keadilan sosial. Kemudian yang sila ketiga menjadi landasan persatuan dalam menjalankan sila lainnya. Jadi setiap nilai Pancasila harus diterapkan dengan menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Kemudian di sila keempat, mengatur cara menyelesaikan persoalan secara demokratis. Musyawarah mufakat menjadi metode dalam mengambil keputusan untuk mewujudkan persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Kemudian saya lanjut di sini ada sila kelima, menjadi tujuan akhir dari keempat sila sebelumnya. Jadi keadilan sosial merupakan hasil dari penerapan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah. Kemudian di sini ada hakikat sila-sila Pancasila. Satu, hakikat sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menegaskan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dan kehidupan bangsa Indonesia harus berdasar pada nilai ketuhanan. Hakikatnya adalah satu, mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Dua, menghormati kebebasan beragama. Yang ketiga, menjunjung toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Dan keempat, nilai spiritual menjadi dasar moral bagi sila lainnya. Kemudian hakikat sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mencerminkan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai makhluk yang martabat. Hakikatnya saya itu satu, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia. Yang kedua, menjunjung nilai kemanusiaan, keadilan, dan keadaban. Yang ketiga, menolak segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan. Yang keempat, mengembangkan sikap saling menghargai. Kemudian di sini ada hakikat sila persatuan Indonesia. Sila ketiga menegaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan kebersamaan dan identitas bersama. Jadi hakikatnya, yang pertama, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, menjaga keutuhan NKRI. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta tanah air dan solidaritas nasional. Yang keempat, menerima kebinekaan sebagai kekuatan bangsa. Yang keempat, yaitu hakikat sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat ini mencerminkan sifat demokratis bangsa Indonesia. Jadi hakikatnya yaitu satu, keputusan diambil melalui musyawarah atau mufakat. Yang kedua, kepemimpinan mengutamakan kebijaksanaan bukan kekuasaan. Yang ketiga, menghargai hak setiap warga untuk berpendapat.
Yang kemudian yang keempat, demokrasi harus berjiwa kekeluargaan dan berpihak pada rakyat. Kemudian hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sila kelima, menggambarkan tujuan akhir dan penerapan seluruh sila. Jadi hakikatnya yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh rakyat. Kedua, menghindari kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, menjamin hak-hak setiap warga negara. Yang keempat, mengembangkan semangat gotong royong dan untuk kemakmuran bersama. Kemudian di sini kesimpulan yang dapat saya ambil adalah Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan kesatuan nilai dasar yang tersusun secara utuh, terpadu dan saling berkaitan untuk menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Setiap sila memiliki makna filosofis yang tidak dapat dipisahkan dari sila lainnya, sehingga membentuk satu sistem nilai yang menyeluruh. Sebagai filsafat, Pancasila menjadi dasar moral, dasar bernegara, dan sumber nilai yang mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia memberikan landasan tentang hakikat sosial, hubungan manusia dengan Tuhan, sama warga negara, serta tujuan hidup bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang berketuhanan, berkemanusiaan, bersatu, demokratis, dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, Pancasila sangat berfungsi sebagai hidup, pedoman etik, dan dasar menjaga kehormatan bangsa dan mengharapkan pembangunan Demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat berfungsi sebagai pandangan hidup, pedoman etik, dan dasar ideologis yang menjaga keutuhan bangsa dan mengarahkan pembangunan nasional menuju kehidupan yang harmonis dan tentram. Sekian materi dari saya tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.